Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Rahmawati, saya dari RA2 Prodi PGSD dengan dosen pengampu Bapak Fadli Zil-Ikrom MPD. Di sini saya mau menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis e-learning. Pemanfaatan media e-learning. E-learning adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik sebagai alat untuk membantu kegiatan pembelajaran. Melalui komputer, siswa dapat belajar secara individual, baik secara terprogram maupun tidak terprogram. Secara tidak terprogram, siswa dapat mengakses berbagai bahan ajar dan informasi di internet, menggunakan fasilitas di internet seperti mesin pencari data atau search engine. Secara bebas, siswa dapat mencari bahan dan informasi sesuai dengan minat masing-masing tanpa adanya intervensi dari siapapun. Komponen e-learning yaitu terdapat konten, modes of communication, learning management system, reactive test. Ada program ini, sekolah atau pihak penyelenggara menyediakan sebuah situs atau web learning yang menyediakan bahan belajar secara lengkap, baik yang bersifat interaktif maupun non-interaktif. Computer Based Learning, CBL, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer, dan Computer Assisted Learning atau CAL, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Pengertian dari CBL. Prinsip teknologi. Teknologi e-learning. Teknologi based learning ini pada prinsipnya terdiri dari audio information technologies dan video information technologies. Teknologi based web learning. Teknologi based web learning pada dasarnya adalah data information technologies. Jaringan internet yang dapat diakses untuk pembelajaran internet, kabel modern, DSL modern, 3 hub, 4 access point, 5 PC dan USB dongle, 6 notebook dan WLAN pitch card, 7 pitch dan WLAN PCI card. Strategi pembelajaran yang meliputi pengajaran, diskusi, membaca, penugasan, presentasi, dan evaluasi atau Belajar 1999. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ciri-ciri e-learning. Ciri-ciri e-learning antara lain dalam kurung Mayer 2008 menyebutkan beberapa hal di antaranya, yaitu 1. Memiliki konten yang relevan dengan tujuan pembelajaran. 2. Menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian, contoh, dan latihan untuk meningkatkan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan elemen-elemen media seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang keempat, memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar atau synchronous e-learning atau didesain pembelajaran mandiri atau asynchronous learning. Yang terakhir, membangun pemahaman dan keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok. Sedangkan menurut Rusman DKK 2011, e-learning memiliki karakteristik antara lain 1. Interaktivitas, 2. Independensi atau kemandirian, 3. Eksibilitas, yang terakhir adalah enrichment atau pengayaan. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya.
E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih sederhana. Misalnya melalui sarana mailing list, newsletter, atau web pribadi, organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, pengetahuan, atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, yang sering dijumpai adalah kombinasi dari teknologi yang dituliskan di atas atau audio atau data, video atau data, audio atau video. Teknologi ini juga sering dipakai pada pendidikan jarak jauh atau distance education. Dimaksudkan agar komunikasi antara peserta didik dan guru bisa terjadi dengan keunggulan teknologi e-learning ini. Menurut Ono W. Purbo 1997, ada 5 aplikasi standar internet yang dapat digunakan untuk keperluan pendidikan, yaitu email, mailing list atau milis, news group, dan World Wide Web atau WWW. Rosenberg 2001 mengkategorikan 3 kriteria dasar yang ada dalam e-learning, yaitu 1. E-learning bersifat jaringan, membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. Yang kedua, e-learning dikirimkan kepada pengguna melalui komputer dan menggunakan standar teknologi internet. Yang ketiga, e-learning terfokus pada pandangan pembelajaran yang paling luas, solusi pembelajaran yang mengungguli tradisional dalam pelatihan. Karakteristik e-learning. E-learning dapat digunakan sebagai jasa teknologi di mana guru dan siswa dan sesama siswa atau guru dan sesama guru dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi jarak dan tempat. Yang kedua, menggunakan bahan ajar bersifat mandiri, self-learning materials, yang dapat disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh guru dan siswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya. Dan yang ketiga, memanfaatkan keunggulan komputer atau digital media dan komputer network. Dan yang terakhir, memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer. Kesimpulan dari e-learning itu sendiri adalah definisi e-learning adalah suatu jenis bahan belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain atau proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan pembelajaran. Dengan adanya e-learning, para guru atau dosen atau instruktur akan lebih mudah melakukan pemutakhiran bahan-bahan belajar yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang mutakhir, mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna meningkatkan wawasannya, mengontrol kegiatan belajar peserta didik, pembelajaran dari mana dan kapan saja. Fitur e-learning yaitu konten yang relevan dengan tujuan belajar menggunakan metode instruksional seperti contoh dan praktek untuk membantu belajar, menggunakan elemen media seperti kalimat dan gambar untuk mendistribusikan konten dan metode belajar. Pembelajaran dapat secara langsung dan instruktur ataupun belajar secara individual. Baik, kiranya itu saja penyampaian dari saya pribadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.